Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Setelah itu nanti saya akan perkenalkan Pendeta Hartawan. Eh, Pendeta Hartawan akan membagikan materi buat kita ya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami akan belajar kebenaran tentang human enhancement, peningkatan pada manusia. Kami rindu kami boleh mengerti dan kami boleh memahami. Urapi dan berkati Pendeta Hartawan yang membagikan dari hasil penelitiannya. Biarlah yang dibagikan ini boleh membuat kami belajar sesuatu yang berharga. Kami percaya ini sudah disiapkan dengan susah payah. Biarlah kami boleh menghargai dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Kami boleh pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir di Zoom ini dan yang melihatnya nanti di YouTube. Tuhan boleh memberkati perekonomian kami, pelayanan kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami. Biarlah hidup kami menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan, sebuah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan senantiasa tersenyum di dalam apa yang kami kerjakan. Ampuni segala dosa kami, demi Yesus kami sudah memohon dan memohon kepada Tuhan. Amin. Ya, yang akan mengisi, ya Shalom Bapak Ibu sekalian, ya yang mengisi kita pada malam hari ini adalah Pendeta Hartawan. Beliau lulusan dari SAAT, Seminari Alkitab Asia Tenggara, baik sarjana teologinya maupun master teologi yang baru saja diselesaikan. Jadi saya meminta beliau untuk membagikan tesis yang dibuat. Ya, kita bersyukur ini materi yang sangat-sangat bernilai. Beliau pernah pelayanan di Ambon, ya di Kalam Kudus Ambon selama beberapa tahun. Nah, sekarang lagi mengumulkan tempat pelayanan yang baru. Tuhan kiranya memimpin dan terus memberkati ya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pendeta Hartawan untuk boleh memulai. Shalom Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih Shalom. Pak Daniel sudah boleh memperkenalkan. Ya, kita akan berbicara hari ini mengenai satu tema memahami human enhancement atau peningkatan manusia dan dampaknya bagi kita, bagi manusia itu sendiri ya. Oke, saya mau coba. Nah, saya coba bagi beberapa poin pembahasan saya, pengantar singkat tentang apa itu transhumanisme, kemudian manusia dan solusi keterbatasannya di dalam perspektif transhumanisme, lalu kemudian contoh praktis yang saya ambil nanti adalah tentang praktek aspek genetika atau eugenikanya, kemudian kesimpulan secara singkat yang kita bisa berikan dan responnya terhadap peningkatan manusia, saran bacaan lebih lanjut, lalu kemudian kalau ada tanya jawab saya akan taruh di bagian akhir. Eh, Tentu saja Bapak Ibu sekalian, sebelum memulainya saya ingin memberikan sebuah review dulu. Bapak Ibu, kalau lihat layar ini, apakah ada beberapa film-film yang Bapak Ibu pernah tonton atau lihat? The Million Dollar Man, ada versi Mandarinnya, ada versi Indonesianya. Ya, versi Indonesianya itu DKI yang main, Dodo Kasino Indro, Manusia 6 Juta Dolar, ada Bionic Woman, ada Inspektur Gadget, lalu yang di ujung itu adalah data salah satu kru kapal dalam serial angkasa ya, antariksa. Lalu kemudian ada film Robocop, Terminator, Transcendence, atau ada Lantai 13. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah nonton atau ada yang tidak pernah nonton, tetapi semua tema film ini sama. Bicara tentang teknologi, ya, kemudian manusia di-upgrade atau manusia kayak Robocop itu ya, si Murphy tokoh utamanya udah itu kemudian dia dijadikan robot. Kalau Terminator itu robot, kemudian Transcendence ini yang Transcendence ini mirip kontennya sebetulnya filmnya sama apa yang saya bahas nantinya, ya Bapak sekalian. Kemudian dalam kehidupan nyata itu fiksi, film gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar atau pernah membaca tentang dua tokoh ini yang saya ambil, Neil Harbisson atau Tilly Lockley. Tilly Lockley ini baru-baru ini jadi pokok berita, ya. Kenapa? Karena dia baru mendapatkan sepasang tangan bionik.
Apa yang terjadi sama Neil Harbisson dan Tilly Lockley ini? Mereka adalah manusia-manusia yang memiliki cacat. Neil Harbisson itu buta warna, tapi dia dapat apa namanya dipasang semacam kayak antena ya, yang dihubungkan dengan internet sehingga dia bisa mengetahui warna. Tilly Lockley ini tangannya dari kecil memang nggak ada segini ya, dari kemudian dari tumbuh kembangnya dan baru-baru saja pasang tangan bionik itu, ya, tangan yang bisa digerakkan dan membantu dia. Bahkan jari-jarinya itu bisa bergerak dengan dinamis. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin ini pengantar untuk memperlihatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang terjadi dari science fiction, ilmu atau film seperti itu, kemudian kehidupan pengetahuan teknologi. Sekitar kita orang-orang yang mendapat upgrade ya dari teknologi sehingga memudahkan mereka di dalam kehidupan. Nah, ini beberapa istilah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah mendengar transhumanisme, humanity plus, cloning, bayi tabung, seleksi gender anak, AI atau akal imitasi, well-being gitu ya, cyborg, cryonic. Terakhir tentu saja yang terkaitan dengan tema kita, peningkatan manusia atau human enhancement. Mungkin ada beberapa istilah yang sudah akrab bagi kita, kita dengar. Tapi ada juga istilah yang kita nggak pernah dengar sama sekali ya Bapak Ibu sekalian. Pembahasan tentang transhumanisme juga tidak banyak ya saya dapati. Ini salah satu kolom opini di Kompas yang dimuat tanggal 14 September 2024 yang ditulis oleh Ibu Siti Murtiningsih mengenai agama dan transhumanisme. Ini satu-satunya yang saya dapat selama masa penulisan tesis saya dan penelitian saya tentang hal ini. Ya. Dan kemudian di luar negeri sana, ternyata tema seperti ini sudah jauh berkembang sebelum kita. Ini Times tahun 2011, edisi 177, volume 177 nomor 7 di Februari 2011 itu sudah membahas 2014, 2045 diperkirakan akan menjadi tahun di mana manusia akan menjadi immortal. Mereka sudah membahas sampai sejauh itu dengan tentu saja manusia tidak berarti immortal itu kemudian berubah menjadi dewa atau menjadi Allah ya. Tapi dengan bantuan teknologi manusia akan hidup kekal, akan hidup abadi, hidup selamanya. Nah, Bapak sekalian di Indonesia sendiri ketika saya akses jurnal-jurnal yang bertopik ini ada 21 pembahasan. Tapi dengan konteks bahasa Indonesia ya, dengan konteks Indonesia. Dari 9.160 topik tema yang ada dalam data Google Cendekia. Artinya di kita sendiri pembahasan tentang ini juga nggak banyak, Bapak Ibu, 0,25% kalau saya presentasikan. Nah, dari sini kok sesuatu yang apa namanya nggak terlalu banyak didengar, tapi kemudian kenapa saya bahas Bapak Ibu sekalian? Karena tadi ini kelihatannya asing, tidak pernah kita ketahui, tetapi apa yang dilakukan oleh mereka itu sudah hadir dalam kehidupan kita dan dampak atau tindakan mereka sudah hadir. Hanya saja kita nggak tahu siapa dan apa mereka. Sorry Pak Siapa sih Artawan, transhumanisme itu? Ya, Ini belum berjalan, apa namanya? PowerPoint-nya slide-nya. masih tetap, jadi tolong Oke, ya, jadi dibesarkan aja nggak apa-apa. Di apa namanya? Di oke. peragaan slide itu supaya bisa Ini full. sudah jalan, Pak? Udah jalan, Apakah udah tapi jalan di ini, Pak? peragaan slide Oh, ditaruh atau saya pakai bisa gini aja penuh. ya? Oke, Kalau siap. enggak saya yang jalankan boleh kalau Pak Artawan mau. Boleh, 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 Pak Daniel, Oke. dibantu. Kalau gitu Pak Sartawan Saya selesai. hentikan berbagi dulu. Ya, oke. Saya tak. Mm-mm. Ya, silakan. Baru nanti saya yang ini kan jalankan. Oke. Mhm. Apa sih transhumanisme itu? Itu ya, mungkin terpikir oleh kita siapa mereka gitu ya. Nah, transhumanisme ini merupakan sebuah gerakan berbasis budaya dan intelektual, Bapak Ibu sekalian, yang berorientasi masa depan manusia. Ini definisi yang diberikan oleh Nick Bostrom. Nick Bostrom ini adalah salah satu tokoh penting yang ada di belakang gerakan transhumanisme ini. Nah,
mereka menekankan sebagai gerakan berbasis budaya dan intelektual, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja ketika bicara budaya yang dimaksud sini bukan berarti tarian atau sebagainya, tapi di sini bicara sebagai sebuah gerakan yang hasil kreat dari manusia, pemikiran manusia, pengembangannya dan sebagainya seperti itu, Bapak Ibu. Dan kemudian intelektual ini adalah gerakan yang bukan gerakan sekedar asal aja, tapi merupakan gerakan yang dipikirkan dan kemudian diarahkan dengan sistematik, intelektual, dan berkaitan nanti dengan teknologi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nah gerakan ini juga bukan berarti kemudian gerakan yang oh berdiri sendiri-sendiri, ada organisasi atau lembaga-lembaga tertentu satu dua, enggak. Mereka punya lembaga secara internasional yang menyatukan mereka. Ya, tahun 1998 itu didirikan World Transhumanist Association atau WTA. Ini adalah organisasi pertama yang menjadi wadah bagi seluruh gerakan atau pemikiran transhumanisme ini. Jadi disatukan Bapak Ibu sekalian, tersistematik, terkontrol, dan kemudian melakukan apa aja terarah Bapak Ibu. Lalu tahun 2008 mereka kemudian berubah nama menjadi Humanity Plus atau H Plus. Bapak Ibu sekalian, ini logo-logo mereka ya. Jadi mereka bergerak bukan hanya di bidang film science fiction seperti itu, tapi mereka punya kampus, punya jurusan kuliahnya, kemudian juga buku, jurnal, dan simposium-simposium yang diselenggarakan oleh mereka secara berkala. Memperkenalkan apa itu transhumanisme, kemudian gerakan mereka apa saja, dan kemudian cita-cita yang ingin dicapai oleh mereka seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tertarik transhumanisme ini saya bahas, Bapak Ibu? Karena satu gerakan ini masif, sistematis dan akademis. Jadi bukan gerakan yang asal dan kemudian hadir gitu aja. Kemudian menawarkan satu solusi yang menjadi jawaban bagi kita sebagai manusia. Ketika kekurangan-kekurangan kita, penyakit-penyakit kita, ya, itu semua menjadi concern mereka untuk kemudian diperbaiki, ditingkatkan yang tadi kayak Neil Harbison atau Tilly Likely itu, ya, bahkan di-upgrade kondisi mereka untuk bisa mencapai kondisi yang terbaik yang bisa dicapai sebagai seorang manusia. Area gerak mereka ada di kesehatan, medis, pengobatan, dan teknologi. Dan ini sudah menjadi sebuah gaya hidup dan juga cara melihat ke depan manusia itu seperti apa. Ya, jadi mereka menciptakan, kalau Bapak Ibu sekalian, memang cita-cita mereka ingin membuat manusia super, kalau saya bahasakan gitu ya. Dan kemudian manusia nantinya adalah manusia yang bisa hidup selamanya. Tentu saja mereka nanti bisa mencapai bentuk yang ekstrim, Bapak Ibu. Ya, mereka bisa mencapai dalam bentuk bukan lagi bentuk sebagai manusia fisik seperti kita, tapi mereka bisa mengatakan kita akan hidup kekal itu dalam bentuk sebuah data, dalam sebuah data gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Amerika atau di luar negeri sana, gerakan mereka juga kemudian sudah merambah ke dalam dunia Kristen. Dalam area teologi, kekristenan itu sudah masuk, ada beberapa organisasi yang didirikan untuk mendukung gerakan transhumanisme Kristen. Antara lain gerakan ini adalah Mormon Transhumanist Association. Ya, Mormon kita tahu di Indonesia adalah sebuah gerakan bidat, tapi di Amerika ini adalah kekristenan, Bapak Ibu sekalian, yang diakui oleh negara dan hadir sebagai Kristen. Nah, mereka mendirikan organisasi Mormon Transhumanist. Kemudian dari kaum Kristen sendiri ada Christian Transhumanist Association (CTA). Ya, dalam saya coba waktu buka website mereka, kami mengatakan we are Christian Transhumanist, Christian who because of our commitment to our faith are also transhumanist. Kami adalah Kristen Transhumanist. Seorang Kristen yang karena komitmen iman kami juga adalah seorang transhumanis. Jadi mereka merangkul transhumanisme ajarannya, prinsip-prinsipnya, dan digabungkan dengan doktrin Kristen. Mereka rutin membuat podcast, Christian Transhumanist Podcast, untuk menggembar-gemborkan atau memperluas eh, konsep-konsep dukungan mereka ke sana. Apa
yang menjadi filosofi dari kelompok transhumanis ini? Secara simpel begini Bapak Ibu sekalian. Dua kata yaitu perubahan dan peningkatan. Merubah dan meningkatkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa merubah dan meningkatkan? Kayak tadi contohnya Neil Harbison itu yang di awal, dia buta warna, dengan operasi dipasang antena di daerah sini atasnya, maka dia dirubah. Dan kemudian ditingkatkan. Dari buta warna bisa melihat warna. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, transhumanisme ini juga filosofinya bisa digambarkan dalam dua kata juga, transhumanisme dan transhumanism. Transhumanism berarti menekankan kepada bentuk final manusia yang lebih baik dan telah melampaui segala hambatan dan batasannya. Jadi transhumanisme ini berarti manusia yang sudah ditransfer atau di-upgrade sehingga mencapai bentuk final yang lebih baik dan juga sudah dihilangkan segala hambatan-hambatannya. Sedangkan transhumanism-nya itu sebagai sebuah ide, ya, untuk menyebarkan ide ini secara luas, dipahami melalui dunia pendidikan, dunia budaya, bahwa kondisi dasar manusia bisa ditingkatkan melalui penerapan teknologi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu filosofinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ kita akan masuk bagaimana pandangan transhumanisme terhadap manusia. Siapa manusia dalam konsep kaum transhumanisme? Transhumanis melihat manusia itu seperti sebuah adonan yang masih setengah matang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi masih bisa dibentuk sebagaimana kita inginkan. Artinya manusia sendiri, karena transhuman ini memang berangkat dari pengakuan mereka bahwa manusia itu adalah produk evolusi. Dan manusia yang ada sekarang ini, itu masih berada dalam fase awal dari sebuah proses yang masih terus berlangsung dan belum final, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu membaca buku-bukunya Yuval Noah Harari, kita akan memahami konsep ini. Dalam buku Sapiens dan Homo Deus yang ditulis oleh Yuval, ini menggambarkan cita-cita ataupun filosofi hidup manusia zaman sekarang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Manusia itu diciptakan oleh menurut Yuval itu adalah berasal dari kera yang mengalami proses evolusi, ya. Dan kemudian kita sekarang sebagai manusia modern atau Homo sapien, Bapak Ibu sekalian, itu berada di puncak dari evolusi itu. Dan oleh transhuman, bentuk kita sekarang ini itu adalah bentuk transisi, Bapak Ibu. Dari manusia nanti ke pasca manusia. Atau post-human, bahasa finalnya nanti itu pasca manusia itu post-human. Yang hendak dituju oleh transhuman itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ada di bentuk transisi dari manusia modern menuju ke bentuk final nantinya. Nah, manusia belum mencapai kondisi final dan mencapai kemampuan terbaiknya. Manusia masih berkembang. Kalau saya meminjam istilahnya Steve Fuller, itu dari Humanity 1.0 akan menuju ke Humanity 2.0. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Manusia 1.0 adalah manusia punya keterbatasan, ya, kematian, sakit, dan sebagainya. Dan Humanity 2.0 atau manusia 2.0 itu adalah manusia yang sudah bebas dari seluruh pembatasan yang terjadi berkat bantuan teknologi. Bahasanya Yuval, post-human itu manusia super, Bapak Ibu sekalian. Ya, satu manusia yang sudah diperbaharui sehingga menjadi individu yang memiliki kemampuan yang belum pernah ada pada kita sekarang ini, punya kreativitas yang belum pernah ada, kemampuan yang manusia ini akan membuat mereka banyak keputusan yang penting, memiliki kemampuan yang lebih baik, yang termanifestasi dalam penciptaan pengetahuan baru, teknologi yang lebih maju, masyarakat yang lebih makmur atau seni yang lebih rendah, lebih indah, Bapak Ibu sekalian. Ini yang
diungkap oleh Yuval di dalam buku Homo Deus. Limitasi atau keterbatasan manusia itu apa aja, Bapak Ibu sekalian? Dalam transhuman itu dalam aspek bentuk, kondisi, dan keadaan manusia. Ya, sehingga manusia tidak bisa mencapai titik maksimal. Apa saja? Kematian. Bicara tentang kesehatan, penyakit, penuaan, dan kematian itu sendiri. Ketidaktahuan, pengetahuan itu penting bagi mereka. Jadi ketidaktahuan itu satu masalah Bapak Ibu sekalian, secara kognitif, secara kecerdasan, dan secara moral. Penderitaan, ya, kondisi fisik, kemampuan, dan juga hidup sejahtera, hidup baik, hidup aman, gitu ya, well-being. Kalau zaman sekarang kita itu selalu dengar hidup yang bebas dari masalah, tenang, nggak pusing, dan sebagainya. Nah, penderitaan itu satu masalah yang menurut mereka harus diselesaikan juga. Solusinya bagaimana? Nah, dalam deklarasi transhumanis poin kedua, mereka mengatakan bahwa untuk bisa mencapai kondisi puncak atau kondisi terbaik manusia, maka skenario terbaik adalah meningkatkan kondisi manusia itu. Enhance human condition. Jadi mereka menawarkan solusi satu-satunya dan tidak bisa tidak adalah manusia harus mengalami perubahan. Peningkatan manusia itu adalah solusi terbaik, ya, atas tubuh, atas pikiran, atas kematian, atas ketidaktahuan, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya dengan tindakan peningkatan ini, manusia yang kita sekarang disebut sebagai posisi transisi atau transhuman ini, pada akhirnya akan di-upgrade menjadi post-human, manusia baru, manusia pasca manusia. Transhumanisme mengejar hadirnya varian baru ini, Bapak Ibu sekalian. Dan itu dikerjakan oleh mereka lewat aspek mana? Pengetahuan genetika, medis, farmakologi, obat-obatan, maupun teknologi. Ya, dengan tujuan meningkatkan fungsi normal, fungsi terbatas manusia untuk kemudian melampaui posisi yang sekarang. Di dalam prakteknya, peningkatan manusia ini terbagi menjadi beberapa area, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada beberapa peningkatan manusia sudah secara umum dilakukan dan diterima, dan kita tidak mempersoalkan itu patut atau tidak patut, benar atau salah secara etika lagi. Seperti apa? Yang paling sederhana, kacamata, Bapak Ibu. Itu adalah tindakan upgrading kita yang paling normal, yang paling eh, apa sudah terjadi umum ya. Lalu vaksinasi, Bapak Ibu sekalian, alat pacu jantung yang dipasang bagi penderita jantung, alat bantu dengar, hearing aid seperti itu yang umum-umum Bapak Ibu sekalian. Nah, yang lainnya bagaimana? Nah, di dalam penelitian saya bagi juga kemudian dapati ada beberapa aspek yang seperti ini. Ada peningkatan manusia yang masih perlu kita pertanyakan juga untuk praktek penerapannya, dan ada aspek manusia tentu tolak. Jelas-jelas kita tolak karena bertentangan dengan teologi Kristen. Nah, dalam penelitian saya bagi dua antara metodenya dan juga modelnya, Bapak Ibu sekalian. Metode itu bicara tentang area fisikal, ya, kemudian dengan bantuan teknologi. Di area fisikal itu ada peningkatan bentuk fisik, morfologis, operasi plastik, ya Bapak Ibu sekalian, operasi wajah, kemudian kognitif, kalau anak itu dulu minum vitamin cerebrofit untuk meningkatkan otak kita supaya cerdas. Ya, melalui obat-obatan, meningkatkan kognitif, pengetahuan. Otak kita bisa kerja, kita bisa ngerti, bisa cerdas. Kemudian peningkatan moral, peningkatan genetika, peningkatan afektif, emosi kita. Ya, tadi sharing dari Ibu siapa yang awal itu, banyak anak-anak muda sekarang anxiety dan sebagainya, itu pakai obat dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian peningkatan spiritual, aspek spiritual gitu. Dengan bantuan teknologi apa yang dilakukan? Peningkatan ke bentuk cyborg, Bapak Ibu sekalian, gabungan antara mesin dan manusia tubuh kita. Ya. Kemudian krionik itu adalah cara untuk menyimpan kita jenazah dalam titik beku, dan nanti suatu hari teknologi akan mampu membangkitkan dan menghidupkan kita lagi. Kemudian terakhir adalah mind uploading, pengunggahan pikiran kita. Nah, ini adalah satu bentuk mind uploading, itu salah satu bentuk final di mana manusia akan hidup kekal di dalam perspektif transhuman. Bagaimana mereka melakukan penerapan itu?
ada dua model Bapak Ibu sekalian, secara natural, moderat natural, ataupun secara radikal artifisial. Secara moderat natural, Bapak Ibu sekalian, manusia bisa ditingkatkan dengan mencapai titik batas maksimal kemampuannya. Jadi dia tidak sampai dirubah bentuknya, ya, atau sampai apa namanya, kehilangan identitasnya sebagai manusia. Contohnya, seorang atlet mau berlomba, Bapak Ibu sekalian, maka yang dipacu lewat apa? Lewat latihan-latihan yang mempush batas limit dia, Bapak Ibu sekalian, didorong terus sampai ke sana. Ya, lewat latihan-latihan fisik, obat-obatan, vitamin, makanan yang dijaga dan sebagainya. Teknologi dalam moderat natural ini tidak digunakan untuk apa ya namanya ya, mengubah, berperan sih ada berperan, tapi Bapak Ibu tidak sampai peranannya itu terlalu apa yang utama. Teknologi berperan sebagai alat bantu atau pendukung saja. Kemudian yang radikal artifisial, Bapak Ibu sekalian, ini peningkatan di mana atribut manusia, bentuk, kemampuannya dirubah sehingga boleh mencapai batasan yang limitasi yang manusia miliki, bahkan bisa mengubah bentuk, menghapus hal-hal yang kekurangan-kekurangan atau gampang gangguan-gangguan itu, ataupun mengupgrade secara intelektualnya, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini teknologi sangat berpegang penting, berperan untuk mengubah dan menghapus batasan manusia itu. Nah, dengan dua model ini, Bapak Ibu sekalian, manusia di-upgrade di dalam area yang atau secara natural dan satunya secara artifisial. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita bisa melihat ya, ada yang improve atau peningkatan manusia yang memang berlaku, tapi kita juga beberapa harus hati-hati, tapi yang memang sama sekali kita tolak. Contohnya adalah nanti, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang peningkatan tubuh, operasi plastik sebetulnya kita patut pertanyakan juga, tujuannya apa, gitu ya. Secara moral, secara etik, untuk apa gitu. Kalau dia adalah seorang yang terkena air keras, kecelakaan, dan itu butuh bantuan operasi, ya kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau memang mau cantik, awet muda, nah itu apakah betul operasi plastik sesuai dengan iman Kristen? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh dalam aspek genetika eugenika. Apa maksudnya aspek genetika? Ini adalah hal-hal yang paling sering dilakukan di dalam kehidupan kita berkeluarga secara umum. Apa saja? Bapak Ibu sekalian, yang pertama dalam prosedur penerapan dari sisi eugenika ini, satu, menyeleksi dan memilih pasangan reproduksi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita memilih pasangan reproduksi kita, menyeleksi. Kalau orang Jawa biasanya bobot, bibit, bebet, dan sebagainya. Kalau kita biasanya kan bilang, wih, cari yang ganteng. Kalau apalagi kalau bisa opa style, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Harapannya nanti anak-anak kita, keturunan kita akan berwajah ganteng, wajah cantik. Atau cari yang dia pendek, cari pasangan yang tinggi. Siapa tahu nanti anaknya jadi tinggi, tidak pendek, seperti itu. Itu lumrah Bapak Ibu ya, alami. Kemudian seleksi jumlah anak yang dilahirkan. KB Bapak Ibu sekalian. Ya, diseleksi jumlah anak. Dan juga seleksi jenis kelamin. Ada anak keluarga yang ingin anak laki-laki, maka dia akan sejak awal melakukan rekayasa untuk anaknya dihasilkan laki-laki. Jangan yang perempuan. Kemudian ada adopsi yang selektif. Adopsi anak angkat itu diseleksi juga Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin mengangkat anak, kita kan nggak mau sembarangan juga. Dan kita seleksi anak yang mau kita angkat. Ada juga seleksi sel telur atau spermanya. Ada juga seleksi genetika kelahiran, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada juga seleksi embrio melalui program bayi tabung. Nah, ini maksudnya adalah seperti gini, seleksi sel telur, genetika, ataupun embrio bayi tabung, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya penyakit turunan dan ingin tidak diturunkan oleh keturunan Bapak Ibu, maka dilakukan dengan teknologi, dengan satu metode yang namanya CRISPR. Sekarang bisa direkayasa Bapak Ibu sekalian. Kalau tadinya ini dari pasang anak dari orang tua yang punya penyakit AIDS, ya, direkayasa Bapak Ibu sekalian. Jadi di embrionya itu
sebelum nanti jadi bentuk itu, supaya gen-gen atau apa yang kena AIDS itu diseleksi, dipilih, dan kemudian dibuat dalam bentuk tabung, dan anak itu akan bersih, tidak ada keturunan HIV. Ini sudah dilakukan tahun 2020, mengedit DNA dengan metode CRISPR. Ada juga seleksi cloning manusia. Cloning udah beberapa waktu yang lalu dari domba Dolly ya, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu termasuk bentuk seleksi. Kemudian ada juga seleksi membunuh bayi. Ya Bapak Ibu nggak salah dengar, ada beberapa yang dilakukan seleksi melalui membunuh bayi. Kenapa? Ketika diketahui cacat atau sebagainya, bayi yang tidak diinginkan dibunuh, dibuang. Terakhir adalah seleksi rekayasa genetika. Ini yang paling tinggi puncaknya. Dan ini memang membutuhkan biaya juga paling mahal karena pengetahuan teknologi dipakai Bapak Ibu sekalian. Ya, ini beberapa aspek yang terjadi di dalam kehidupan kita yang dilakukan oleh transhumanisme, tapi kita nggak sadar. Seperti yang tentang bayi tabung tadi, cloning, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Sebagai kesimpulan dari penelitian saya itu akhirnya menyadari begini. Ada agenda medis, tujuan medis yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Yuval dalam buku Homo Deus itu mengatakan gini, tujuan kedokteran abad ke-20 itu tujuannya ngobati orang sakit. Tapi kedokteran abad ke-21 itu beda, ditujukan untuk memperbaharui orang yang sehat. Jadi abad 20 itu untuk mengobati orang sakit, abad 21 dunia medis itu punya tujuan memperbaharui orang sehat. Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya? Orang-orang diusahakan jangan mati tua, mati muda, makin lama bisa matinya makin lama makin eh, panjang umur gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian vaksinasi, memperkuat, mempertebal tubuh terhadap penyakit-penyakit dan sebagainya. Manusia bisa melawan dan juga bisa menjaga kesehatannya. Nah, itu memperpanjang daya hidup dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Dan juga dengan tujuan medis, kalau orang-orang cacat, orang-orang yang IQ-nya tidak bagus dan sebagainya, di-upgrade melalui seleksi-seleksi yang tadi disebutkan, diperbaiki keturunan-keturunannya, sehingga nanti akhirnya lahir keturunan-keturunan yang lebih baik dari orang tuanya. Bayangkan kalau itu terjadi dalam beberapa waktu ke depan, maka apa yang diharapkan lahirnya post-human akan terjadi, Bapak Ibu juga. Konsep eugenik ini secara sederhana itu ada di dalam idenya eh, Hitler, ya, Nazi Jerman, ya, dengan konsep Übermensch, manusia unggul, ras Arya yang unggul. Nah, itu diterapkan di sana. Secara singkat atau secara gampangnya gambarannya seperti itu. Pada waktu itu dipilih prajurit-prajurit yang bagus, kemudian dicarikan benih-benih yang bagus, perempuan-perempuan yang bagus, dinikahkan untuk menghasilkan keturunan yang bagus, Bapak Ibu. Nah, prakteknya seperti itu. Nah, zaman berikutnya kemudian dengan adanya tujuan dunia medis yang berubah, itu juga ditekankan oleh seorang teolog Kristen dari Inggris, John Lennox. Dia mengingatkan kita sebagai orang Kristen perlu mewaspadai tujuan baru pengobatan masa kini yang berbeda dengan tujuan pokok pengobatan. Dahulu kala praktek pengobatan untuk kita untuk merawat yang sakit jadi sembuh kan, di cure, disembuhkan. Tetapi di masa kini muncul obat-obatan yang diperuntukkan untuk memperkuat kesehatan. Artinya pengobatan tidak sekedar merawat yang sakit, tapi meningkatkan kehidupan orang yang sakit supaya lebih sehat, lebih cantik, lebih cerdas, lebih kuat, lebih tidak rentan terhadap penyakit, dan memperkecil kemungkinan mati muda. Jadi John Lennox memprediksi dan kemudian dia juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berobat ke dalam dunia medis, kita tidak sekedar untuk sembuh saja, tapi ada agenda-agenda yang ditawarkan oleh mereka yang tidak sadar untuk kita cermati, tapi ini adalah tujuan dari transhumanisme untuk bisa mengubah manusia ke depannya. Jadi mari pikirkan baik-baik sebagai sebuah kesimpulan, Bapak Ibu sekalian.
tujuan pengobatan dan metode yang diberikan oleh dunia medis kepada kita. Apakah itu cure, memulihkan, menyembuhkan sesuai dengan standar Allah? Di dalam perspektif teologi Kristen, sakit dan sembuh itu yang terjadi, bukan berubah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apakah itu akan membuat kita bebas dari pergumulan seperti sakit, susah dan sebagainya, di shortcut Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan dalam perspektif teologi Kristen, ketika kita mengalami penderitaan, mengalami sakit, itu kan aspek yang sementara dalam dunia, Bapak Ibu. Bukan aspek yang nanti ketika kita masuk surga, itu kan semua akan hilang. Ya. Apakah kita akan ditolong untuk ke sana tujuannya? Atau justru kita bergumul di dalam kondisi-kondisi kita, kesusahan-kesusahan kita, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan bergumul dalam iman kita tentang pemeliharaan Allah, tentang kehadiran Allah, tentang sosok Allah. Atau justru membuat kita kemudian dengan pengobatan itu, karena men-shortcut, membebaskan kita dari semua pergumulan itu semua. Kita nggak berpikir lagi, oh saya udah nggak butuh Allah, saya butuhnya apa? Dunia medis, kedokteran. Saya ketika drop, butuh vitamin C, boosting. Saya ketika ada masalah, apa namanya, didiagnosa kanker atau sebagainya, segera lari ke kesehatan, kemudian berharap dengan uang yang ada, kemudian disembuhkan dan dibebaskan. Bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana orang-orang yang tidak mampu? Mereka akan jadi korban. Mereka akan kemudian bergumul dan menderita gitu aja. Memang dari sini kemudian saya sadar, iya ya, ternyata transhumanisme ini selain menawarkan shortcut pembebasan seperti itu, ini juga akan menyeleksi secara tidak langsung kaum yang punya dan kaum tidak punya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kaum yang punya akan hidupnya semakin baik dari segi medis dan kesehatannya, kaum yang tidak punya akan semakin menderita. Kenapa? Bagi mereka untuk berobat dan sebagainya kan mikir, Bapak Ibu sekalian. Siapa suruh sakit gitu kan ya, kalau kita mau secara sederhana. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita pikirkan tentang teknologi. Teknologi itu sifatnya netral, tergantung siapa yang pakai Bapak Ibu sekalian. Dan teknologi itu semakin berkembang, semakin bervariasi sekarang dan semakin canggih. Tapi perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian, tujuan akhir dari setiap produk dan teknik teknologi itu apa sih? Ya. Kita, saya bukan berarti menganjurkan bahwa kita kemudian menjadi atlet teknologi, ya, bukan. Tapi tetap perlu bertindak secara bijaksana dan memperhatikan penggunaan teknologi sesuai dengan etika Kristen standar Allah. Apakah dengan teknologi kita semakin dekat dan juga mempergunakannya dengan benar, atau justru semakin menjauhkan dan meninggalkan Allah, Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena nanti dalam konsep mereka tentang krionik ya, itu adalah salah satu cara untuk mempaus dalam perspektif bahasa mereka itu kematian. Ketika seseorang baru mati, kemudian ditolong dengan obat-obatan kimia, kemudian nanti dibawa, kemudian seluruh apa namanya eh, disuntikan cairan-cairan kimia ke tubuh, kemudian nanti dibekukan di dalam suhu yang sangat ekstrim, Bapak sekalian. Teknologi nanti diharapkan satu hari akan mampu menyembuhkan dan kemudian orang itu akan dibangkitkan dengan teknologi. Dan di dalam perspektif mereka ketika dibangkitkan dengan teknologi, mereka bisa hidup sebagai manusia dalam bentuk manusia lagi atau mereka bisa bentuk yang lain dalam bentuk robot, dalam bentuk data. Karena itu mereka memperlihatkan bahwa karena itu titik penting hidup manusia itu apa? Otak. Bapak sekalian. Mind. Ini adalah pusat kehidupan manusia. Otaknya kemudian dibekukan atau mau sama tubuhnya seluruhnya juga mau dibekukan juga boleh. Ya. Di Amerika, di Inggris, itu di Eropa ada beberapa perusahaan krionik pembekuan penyimpanan jenazah dengan teknologi seperti itu. Tapi betulkah bahwa pusat kehidupan manusia itu adalah otak atau pikiran? Dan teknologi apakah kemudian akan bangkitkan, menghidupkan manusia? Dan kalau betul dibangkitkan, apakah betul perspektif Allah adalah kamu akan menjadi sebuah robot, kamu akan menjadi sebuah data di dalam komputer seperti itu? Nah ini, tapi sekalian dalam penelitian-penelitian ini, saya mendapati beberapa aspek-aspek yang
ditawarkan oleh transhuman ini ke sana, dan beberapa memang akhirnya sebetulnya tidak sesuai dengan teologi Kristen, Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak di antara kita kan mengejar bahwa, oh iya saya nanti mau dihidupkan lagi. Banyak orang-orang Barat seperti itu, Bapak sekalian, menyimpan tubuh mereka di dalam krionika ini. Dan itu mahal, Bapak Ibu sekalian, karena sewa alat atau dibekukan seperti itu mahal sekali. Dan pada akhirnya, sebagai kesimpulan finalnya, saya mengajak kita sebagai orang-orang percaya, ayo pelajari baik-baik nih, doktrin manusia terutama, rencana penciptaan Allah sebagai manusia pada kita, tujuannya dalam perspektif Allah apa sih? Kemudian jangan lupa ada faktor dosa Bapak Ibu sekalian yang mempengaruhi dan berdampak dalam hidup manusia sebagai ciptaan Allah. Di dalam perspektif transhuman tidak ada aspek dosa, tidak ada aspek Allah juga di dalamnya. Karena mereka berangkat dari filosofi manusia dan mereka menganggap manusia mampu untuk mengurus, mampu untuk merawat dan menghidupkan dirinya sendiri, cukup dengan dirinya sendiri. Terakhir, Bapak sekalian, pelajari, pahami apa namanya, tuntut diri untuk belajar dalam ajaran-ajaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Entah melalui buku-buku rohani, ya, belajar dalam kelas-kelas bina iman, diskusi dan membangun wawasan dalam perspektif Kristen yang benar. Belajarlah dengan seimbang antara iman, teologi dengan ilmu pengetahuan. Kalau enggak, kalau kita memisahkan ilmu pengetahuan, medis, dan sebagainya dari iman Kristen, maka itu bisa berjalan sendiri dan terpisah dari iman Kristen kita. Untuk bacaan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kalau Bapak Ibu memang mau meneliti lebih lanjut dan baca lebih lanjut, ini adalah buku yang ditulis oleh Nicholas Eiger, ya. Ini adalah dialog on on human enhancement, kemudian truly human enhancement, humanity humanity ends, dan kemudian liberal eugenic. Ya, ini bahasa Inggris Bapak Ibu belum terjemahkan. Kalau yang udah terjemahkan tapi cuma sedikit membahas tentang transhuman, ini John Lennox. Bukunya 2084 judulnya. Udah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian tulisan Jacob Setzer juga udah terjemahkan bahasa Indonesia oleh Perkantas Nasional, yang tadi oleh Perkantas Jawa Timur, itu transhumanisme dan gambar Allah. Itu membicarakan tentang doktrin manusia dan juga gerakan transhumanisme di dalam perspektif iman Kristen. Kemudian Fasa Lerana, Human 2.0. Kemudian Callum Mickeler. Ini bicara tentang eugenik atau eugenika, ini yang tadi ya, yang tadi saya ambil contohnya dalam perspektif Kristen dan etikanya sebagai bagaimana. Ivan Illich, ini udah meninggal memang, salah satu pastor Katolik, tapi dia punya satu tulisan yang bagus bicara tentang medis, ya, tentang sisi gelap dari medis, bagus sekali, dalam Medical Nemesis. Bukunya juga dalam bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu mau mencari lebih lanjut, ini beberapa buku-buku yang bisa saya sarankan sebagai bacaan lanjutan. Oke Bapak Ibu, saya sampai sini presentasi saya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tanggapan atau tanya jawab, silakan. Ya, terima kasih untuk sharing dari Pendeta Hartawan ya. Sungguh ini kita sangat beruntung karena materi ini saya pun baru tahu ya, baru mendengarnya. Jadi sangat bersyukur sehingga hal seperti ini kita bisa mengerti dulu sehingga kita tidak mudah tertipu dengan eh, gerakan-gerakan yang membawa manusia ini seolah-olah adalah Allah ya, seperti New Age Movement itu yang mengatakan kita ini adalah Allah ya. Jadi yang berlebihan terhadap kondisi manusia yang ada begitu ya. Jadi artinya kalau kita sampai menerima paham-paham trans ini ya, jadi seolah-olah kita nggak membutuhkan Tuhan. Ya, orang ateis mengatakan itu agama itu seperti orang yang tua butuh tongkat begitu ya. Jadi orang yang lemah. Nah, jadi
konsep-konsep yang salah ini bisa kalau kita tidak bagikan ke anak-anak kita ya, anak-anak kita menerima konsep yang dibagikan di transhuman ini ya, jadi manusia yang super ya. Nantinya mereka akan eh, tidak mau mempercayai Tuhan ya, sama seperti ateisme ya. Mereka menganggap bahwa manusia ini sumbernya ya, bukan lagi Tuhan menjadi sumber segala sesuatu. Mereka menganggap bahwa agama ini suatu dongeng, jadi manusia ini bisa menyelesaikan segala sesuatunya tanpa butuh Tuhan. Ya, jadi itu eh, suatu bahaya yang besar kalau kita tidak paham dan kita tidak ajar kepada keturunan-keturunan kita atau orang-orang di sekitar kita ya. Contoh yang lain mungkin kasus saya ingat adalah seorang dosen saya itu ya. Oke, nanti setelah ini silakan Pak Anton ya memberikan pertanyaan. Ada dosen saya itu pernah bercerita ya, pasiennya di rumah sakit sudah jelas otaknya ini sudah mati begitu, hidupnya hanya pakai bantuan pengobatan begitu untuk jantungnya tetap ini. Lalu kemudian pihak rumah sakit minta untuk supaya terus saja pengobatannya begitu ya. Padahal jelas-jelas itu otaknya sudah mati ya, udah ini ya. Nah, kalau mengikuti rumah sakit, berapa banyak uang yang akan habis? Padahal uang itu kan lebih penting untuk orang yang hidup daripada untuk orang yang mati, gitu kan? Atau orang yang mempertahankan orang yang tidak bisa apa-apa di rumah sakit sudah tidak seperti koma begitu dipertahankan artinya memang betul-betul brain dead ya, otaknya sudah mati begitu, hanya jantungnya aja yang dipertahankan untuk gerak. Nah, jadi akhirnya pendeta itu memberitahu untuk jangan pasang terus obat apa itu namanya mesinnya. Nah, menurut saya itu ya artinya kita perlu punya kewaspadaan, kebijaksanaan ya. Jadi terima kasih Pendeta Hartawan sudah memberikan pengertian-pengertian seperti ini yang menolong kita untuk lebih waspada ya. Oke, silakan. Saya beri kesempatan untuk yang mau bertanya ya. Tadi Pak Anton mau bertanya, silakan. Oke, pertanyaannya di sini adalah, saya bacakan, apakah tidak dimungkinkan terwujud kombinasi dari iman yang kuat pada Tuhan dan mewujudkan manusia super dengan bantuan ilmu dan teknologi? Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Hartawan untuk eh, memberikan masukan. Ya, makasih Pak Anton untuk pertanyaannya. Kalau dalam jawaban ini ada dua aspek ya. Pertama dalam perspektif transhumanisme dan juga dalam perspektif iman Kristen kita sendiri dari sisi Kristen. Bapak Ibu sekalian ketika kita berobat, dokter, medis dan sebagainya, kita meyakini bahwa itu kan dari Tuhan sumbernya. Ya kan, kalau Tuhan nggak kasih hikmat pada manusia dapat pengetahuan, kita nggak akan kenal dunia medis dan kemampuan untuk bisa mengobati seperti itu dan membuat manusia tetap sehat dan baik. Tetapi kalau dalam perspektif transhuman, Bapak Ibu sekalian, agenda final mereka itu kan jelas bahwa manusia akan hidup abadi. Jadi bukan hanya mengejar kualitas super bahwa kita bebas dari sakit, bebas dari segala kebuntuan ataupun kekurangan-kekurangan kita, tapi nanti mereka tuh kejar. Kalau Bapak Ibu nanti baca bukunya Yuval itu akan ngerti final destination mereka itu adalah manusia akan di-upgrade menjadi pribadi yang setara dengan Allah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka akan mengejar itu adalah manusia akan menjadi Allah. Nah, itu ada agenda finalnya mereka. Makanya kemudian mereka meyakini mereka manusia bisa hidup abadi, hidup kekal. Jadi bukan bicara tentang longevity, bukan bicara tentang umur panjang, tapi kemudian meninggal. Karena di dalam eh, transhumanisme itu meninggal itu adalah problem. Manusia akan meninggal. Maka kematian itu dianggap sebagai satu problem yang harus dipecahkan. Pecahkannya dengan apa? Dengan teknologi, bahwa nanti manusia akan dibangkitkan.
Ya, dengan teknologi, makanya krionika itu muncul Bapak Ibu sekalian. Krionika itu muncul dan kemudian kalau nanti teknologinya memungkinkan, manusia bisa dihidupkan lagi dalam tanda petik dalam perspektif transhumanisme. Nah, jadi dari situ maka kita bisa melihat kalau dengan agenda dari transhumanisme yang finalnya ke sana, tentu nggak mungkin iman Kristen dan teologi Kristen dan Allah sendiri itu mempergunakan gerakan ini. Tapi kalau Bapak Ibu bicara tentang bagaimana kita memakai dunia medis, kedokteran, obat, dan sebagainya untuk membantu kita menyembuhkan, cure, terapi, Bapak Ibu sekalian, maka itu memungkinkan karena kita meyakini ini adalah sarana atau eh, pertolongan yang Allah pakai untuk membantu kehidupan kita. Dan ketika kita harus mati, ya kita mati dengan kematian itu, kita akan berpindah dan bersama dengan Tuhan kita di dalam kehidupan kekal yang sebenarnya yang di dalam maksud Allah. Seperti itu, Pak Anton. Ya, menarik sekali. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari para pakar transhumanisme. Apa tidak muncul gerakan kesadaran etika? Eh, Tadi saya daraskan transhuman ini bicara berangkat dari human philosophy, Bapak Ibu. Ya, jadi memang tidak melibatkan Allah, tidak ada Allahnya di dalam gerakan mereka. Jadi jelas dengan demikian ini udah terpisah sih, Bapak Ibu. Kalau memang eh, ikuti dari awal, maka akan sadar ini dimulai dari transhumanisme ini bukan muncul belakangan, Bapak Ibu sekalian dari zaman eh, abad pencerahan itu udah muncul ide-idenya ya. Dari zaman Dante itu sudah ada ide-idenya. Bahkan yang paling kuno itu bicara tentang ini dari mitos-mitos cerita-cerita fabel-fabel ya, manusia Ika dan sebagainya di mana terjadi penggabungan-penggabungan. Nah, ide-ide seperti itu yang muncul dari akar paling dasar untuk transhumanisme ini kemudian berkembang pada tahun 70-an itu mulai masif ya secara filosofinya, secara filsafatnya. Nah, ini memang mereka tidak mereka memang karena muncul dilepas dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi tidak akan mungkin muncul kesadaran etika. Bahkan mereka menganggap ini gerakan terbaik yang muncul sebagai hasil puncak dari kesadaran manusia yang menjadi final apa ya? Final answer-nya. Jadi jawaban final nanti manusia untuk hidup yang akan datang. Makanya kalau tadi saya jabarkan apa itu transhumanisme, itu adalah sebuah gerakan yang berdasarkan budaya dan intelektual berorientasi masa depan manusia. Masa depan manusia orientasi mereka. Jadi manusia di masa depan mereka akan membentuk satu gambaran utopia mereka itu seperti apa kehidupan manusia akan datang. Oke, itu Pak Anton. Ya, kalau yang saya tangkap itu berarti konsep eskatologi Kristen yang diambil Beda. oleh mereka, ya, jadi manusia itu tanpa sakit, tanpa penderitaan, tapi konsepnya untuk kondisi manusia di dunia ini. Padahal kalau konsep kekristenan kan kita setelah meninggal, kita akan diberi tubuh baru, tubuh Dibangkitkan, kemuliaan, dapat kemuliaan. ya. Yes. Tapi yang mereka mereka menolak konsep itu, yang mereka inginkan adalah dengan usaha manusia, teknologi manusia. Jadi ini boleh dikembalikan ya, tipuan iblis yang mau mengatakan manusia bisa menjadi seperti Allah itu ya. Jadi artinya Ya, artinya akhirnya manusia itu eh, menolak Tuhan pada intinya begitu ya. Di balik kelihatannya sangat baik sekali ya. Jadi ada sesuatu yang sangat membahayakan kalau kita tidak bisa membedakan dengan jelas. Menurut saya sangat menarik. Terima kasih. Silakan teman-teman yang ada yang ingin meresponi. Kita di sini saling belajar ya, satu dengan yang lain. Jadi bersyukur Pak Artawan udah meneliti sekian lama untuk buat tesis, tidak mudah ini membaca buku dan mengumulkan sangat lama, jadi kita boleh menerima hal yang sangat sangat berarti dalam waktu yang singkat gitu ya. Silakan teman-teman yang ingin meresponi, di sini ada banyak banyak orang-orang yang eh, kemajuan iptek transhumanisme tidak bisa lepas dari artificial intelligence.
dalam AI sendiri saat ini sangat kuat gerakan etika. Bagaimana perkembangan terbaru etika di transhuman? Ya, silakan Saya kita. memang nggak membahas sampai ke AI-nya, Pak. Saya fokusnya ke human enhancement-nya. Karena ini menjawab kebutuhan yang lebih, apa ya, kebutuhan manusia yang lebih apa mendasar. Kan karena kesehatan dan kemudian medis dan sebagainya. Jadi saya ke aspek yang AI, akal imitasinya saya memang belum bahas ke sana, Pak. Itu itu menarik juga satu dunia, satu studi yang menarik. Ya. Ya, bisa menjadi bahan tesis Yang kalau ada lanjut yang studi, mau studi lagi. betul bisa ditanggapin, dilanjutkan Ya, itu. ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, silakan rekan-rekan yang ingin sharing, ingin Eh, Mungkin menambahkan. catatannya gini, transhuman itu AI itu adalah salah satu eh, tools dari transhuman, Pak. Itu apa buat menjelaskan. Jadi AI itu adalah tools yang digunakan oleh transhuman nantinya. Untuk kemudian kalau ini tujuan finalnya kan nanti AI itu dia akan mandiri, akan menjadi satu eksistensi pribadi yang mandiri, terpisah. Selama ini, saat ini mungkin manusia ada operator, mengupgrade dan sebagainya, tapi nanti diharapkan AI itu nanti akan hidup, mandiri, terpisah, dan bisa otonom. Itu yang sedang dikejar juga oleh transhuman. Dan jangan lupa AI itu adalah salah satu eh, apa namanya hasil kerja dari transhuman juga. Cuma Hmm. sebagai catatannya tergantung ya saat ini AI yang seperti apa yang lagi dibentuk. Kalau AI-nya punya etika Kristen, orang-orang yang punya iman Kristen mungkin AI-nya juga dibentuk dengan satu standar sendiri. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang ngejar profit, keuntungan dan sebagainya yang bukit AI, ya tentu bisa ditebak ya nanti hasil final AI-nya seperti apa. Ini catatan aja sih. Ya, saya te- meresponi AI ini kita orang Kristen menurut saya bisa memanfaatkan AI ini karena AI ini juga anugerah Tuhan ya. Jadi artinya menurut pendapat saya pribadi AI ini juga anugerah Tuhan, Bapak Ibu. eh AI ini anugerah Tuhan untuk kita manfaatkan. Hanya memang kan ini bersifat seperti pisau itu mau dipakai untuk kebaikan atau untuk kejahatan begitu ya. Jadi menurut saya orang Kristen perlu memanfaatkan AI sebaik-baiknya meskipun mewaspadai yang tadi Pendeta Hartawan bagikan itu untuk kita waspada eh, ada batas-batasnya ya, ada etikanya. Oke, apakah ada rekan-rekan yang ingin menambahkan sharing atau bertanya yang lainnya? Silakan kita sama-sama saling belajar di sini. Siapa saja boleh. Mari. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau ingin sharing sesuatu? Kita sama-sama belajar. Silakan, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada statement lagi, mungkin dari Pak Hartawan yang mungkin mau ditambahkan. Ya buat closing statementnya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, bukan berarti sekali lagi bukan berarti kita anti kepada dunia medis ya, tetapi pergunakan dunia medis dengan benar, dengan tujuannya untuk yang tadi kalau sakit kita disembuhkan, kalau kita punya kelemahan, kekurangan ataupun penyakit, maka terapi adalah pilihannya. Ya, di luar daripada dua itu sih sebagai pagarnya kita ya. Di luar itu berarti kita harus memang betul-betul gumulkan baik-baik. Dan juga di dalam metode-metode yang di teknologi kayak CRISPR kayak sebagainya itu juga harus ada case-case tertentu, penyakit-penyakit tertentu yang memang membutuhkan keterlibatan teknologi itu untuk pengobatan. Tapi tujuannya untuk pengobatan ya.
Contohnya seperti kalau kita memang ada kayak tadi AIDS ya, kita pakai CRISPR untuk memproteksi supaya anak-anak tidak terkena AIDS. Atau ada penyakit-penyakit degeneratif atau sesuatu yang penting yang bisa dipakai dengan metode-metode itu, gumulkan baik-baik dengan tujuan untuk pemulihan dan pengobatan. Ya, dunia di seputar kita sangat berputar dengan cepat, apalagi zaman sekarang. Ya, terus tentu saja buat saya sih adalah mari kita belajar dan pahami dengan baik, pertimbangkan dengan benar, pahami dengan benar, dan kemudian bandingkan juga dengan ajaran Tuhan. Itu aja, Pak Daniel. Ya, Thank you. terima kasih sangat banyak untuk dukungannya, sangat berarti. Apakah boleh meminta untuk Pak Esron Abisai? Apakah ada untuk kita boleh doa penutup dan doa berkat untuk kita doakan untuk Pak Hartawan juga? Apa Pak Esron masih connect? Pak Esron, Pendeta Esron, apakah masih bisa connect?